Halo orang-orang yang sudah mulai sumringah karena THR sudah keluar. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kalau ada yang saat ini sedang sakit, mari kita doakan bersama, supaya segera sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Untuk video hari ini, saya akan mengangkat kisah tentang seorang pria bernama Gregory de Villers, yang meninggal tiba-tiba. Istrinya mengklaim bahwa dia bundir meneguk racun, sementara detektif yakin bahwa si istri ini yang membunuh Gregory. Apakah sebuah kebetulan bahwa sang istri seorang toksikologis di laboratorium forensik, dan apakah kebetulan juga kalau ada sejenis obat dosis kuat yang hilang dari laboratorium beberapa hari sebelum insiden kematian Gregory? Namun sebelum mulai, saya ingin menghimbau bagi kalian yang sensitif, atau memiliki trauma terkait hal-hal yang berbau kekerasan dan pembunuhan, sebaiknya jangan lanjutkan menonton video ini. Christine Rossum, lahir pada tanggal 25 Oktober tahun 1975, di Memphis, Tennessee, USA. Dia menghabiskan masa kecil bersama dua saudara laki-lakinya, di California, karena ayahnya, Ralph Rossum, saat itu adalah seorang profesor, sementara ibunya, Constance Rossum, bekerja sebagai staf di Azusa Pacific University. Pada tahun 1991, setelah ayah Christine menerima posisi sebagai presiden Hamden Sydney College, mereka sekeluarga pun pindah ke Virginia, di mana Christine kemudian masuk sekolah asrama khusus perempuan. Di sekolah asrama ini, Christine mulai terpengaruh pergaulan yang tidak baik, minum bir, merokok, dan coba-coba menghisap marijuana. Namun saat itu, bisa dibilang kalau Christine sedang melewati fase-fase kenakalan remaja. Saat dia naik kelas 2 SMA, di usia 17 tahun, bukan hanya alkohol rokok dan marijuana yang menjadi objek kenakalan Christine, tapi juga merambat ke penggunaan sabu-sabu. Lulus SMA pada tahun 1994, Christine pindah kembali ke California, mendaftar kuliah di Universitas Redlands dan tinggal di asrama di kampus. Namun tak lama penyakitnya kambuh, Christine masuk lagi ke pergaulan teman-teman yang menggunakan sabu-sabu, hingga mengakibatkan Christine tidak fokus kuliah dan drop out. Setelah mengatasi kecanduannya di pusat rehabilitasi, Christine pindah ke San Diego dan kuliah di San Diego State University, di mana dia bertemu dan memulai hubungan dengan seorang pemuda bernama Gregory de Villers. Greg dan Christine sama-sama lulus pada tahun 1998 dengan predikat cum laude. Christine lalu bekerja sebagai toksikolog di kantor pemeriksaan medis San Diego, sementara Gregory bekerja di industri bioteknologi. Setelah settle dengan pekerjaan, keduanya menikah pada tahun 1999. Hidup dan rumah tangga pasangan muda ini tampaknya akan berjalan baik-baik saja. Keduanya sama-sama bekerja dan punya karir bagus. Di mata keluarga serta teman-teman, Greg dan Christine adalah pasangan yang harmonis. Namun setahun kemudian, di tanggal 6 November tahun 2000, sekitar jam setengah 10 malam, operator 911 menerima panggilan telepon darurat dari Christine dari rumahnya yang berada di San Diego. Christine berkata bahwa dia menemukan suaminya berhenti bernafas, dan dia menduga bahwa suaminya sengaja bundir. Operator 911 mengarahkan Christine untuk melakukan CPR sambil menunggu ambulans datang. Namun sayangnya, upaya Christine untuk mengembalikan nafas suaminya gagal, bahkan dengan kedatangan tim medis yang cepat, nyawa Gregory tetap tak berhasil diselamatkan. Gregory de Villers dinyatakan meninggal malam itu di usia 26 tahun. Christine dan Greg saat itu baru menikah selama kurang lebih 17 bulan. Pengakuan Christine kepada polisi, malam itu dia pulang kerja mendapati suaminya berada di atas tempat tidur dan terlihat mengantuk. Dipikir Christine, mungkin Greg habis meminum obat flu, jadi dia tidak terlalu memperhatikan dan langsung mandi. Keluar dari kamar mandi, Christine mendapati Greg masih di atas tempat tidur. Namun anehnya, suaminya itu sudah tidak bernafas lagi. Christine segera menelpon 911. Di TKP, polisi menemukan pemandangan yang membingungkan. Pertama-tama, tubuh Greg terbaring di lantai, bukan di atas kasur seperti keterangan Christine. Mengenai hal ini, Christine berkata bahwa dia memindahkan tubuh suaminya ke lantai saat dia mencoba melakukan CPR. Walaupun hal itu mungkin saja, tapi tetaplah aneh. Christine harusnya mengalami kesulitan saat memindahkan tubuh suaminya yang lebih besar dan lebih tinggi, apalagi dengan kondisi yang total tak sadarkan diri, di mana kondisi tersebut membuat bobot tubuh seseorang terasa lebih berat.
Kecuali tubuh Greg diseret dan dijatuhkan ke lantai, namun aksi itu malah beresiko terhadap kondisi yang lebih parah. Keanehan yang kedua, di atas tubuh dan di sekitar tubuh Greg, berserakan kelopak-kelopak bunga mawar yang sudah layu, tapi ada satu tangkai bunga mawar yang masih segar. Keterangan Christine sebelumnya menyebutkan bahwa dia memindahkan tubuh Greg dari atas kasur ke lantai. Lalu siapa yang menaburi kelopak-kelopak mawar itu di atas tubuh Greg? Selain kelopak bunga mawar, ada satu foto pernikahan yang tergeletak di atas kasur, lalu ada juga kertas-kertas yang berserakan di sekitar tubuh Greg, yang diduga berasal dari buku harian milik Christine. Kepada polisi, Christine berkata bahwa suaminya meminum obat batuk, tapi kepada petugas medis ambulans, Christine berkata bahwa suaminya tidak minum obat apapun. Lalu mana yang benar? Setelah ditanyakan lagi oleh para medis, Christine mengubah keterangannya dan berkata bahwa Greg mungkin telah menelan oksikodon. Saat tiba di rumah sakit, Christine berkata kepada seorang perawat bahwa suaminya mungkin sudah menelan oksikodon dengan dosis yang berlebihan dengan niat mau bundir. Polisi yang menangani kasus ini awalnya curiga bahwa Greg mungkin tidak sengaja telah mencampurkan penggunaan oksikodon dengan obat lain yang berakibat pada keracunan hingga menghilangkan nyawanya sendiri. Di ruang interogasi, Christine menyebutkan bahwa suaminya mungkin merasa tertekan atas pernikahan mereka yang memang sedang bermasalah. Christine berterus terang bahwa pernikahan mereka sedang diambang kehancuran, jadi kemungkinan besar, Greg yang putus asa, sengaja mengakhiri hidupnya sendiri. Christine juga menjelaskan tentang keberadaan kelopak-kelopak bunga mawar di sekitar tubuh Greg, adalah sisa dari karangan bunga yang dihadiahkan Greg kepadanya sekitar 2 minggu lalu di hari ulang tahun Christine. Christine yakin, Greg menghamburkan kelopak bunga mawar itu sebagai simbol dari rumah tangga mereka yang hancur berantakan. Namun sampai sejauh ini, Christine tidak mau menyebutkan apa penyebab keretakan rumah tangga mereka. Keluarga dan beberapa teman Greg muncul di TKP, merasa skeptis atas cerita Christine, karena mereka yakin bahwa Greg bukanlah pribadi yang memiliki kecenderungan untuk bundir saat menghadapi masalah seberat apapun. Investigasi atas kematian Gregory masih terus berjalan tanpa ada hasil yang signifikan. Hingga 2 hari kemudian, salah seorang rekan kerja Christine menelpon polisi dan memberikan informasi yang cukup berguna bagi polisi dalam mengungkap misteri kematian Gregory de Villers. Rekan kerja ini adalah Russ Lowe, yang dulunya pernah menjadi atasan Christine di kantor. Kepada polisi, Russ menyebutkan bahwa wanita itu kemungkinan besar terlibat dalam kematian suaminya sendiri, karena di kantor mereka sudah jadi rahasia umum bahwa Christine memiliki affair dengan atasannya yang sekarang. Dengan info tersebut, arah penyelidikan polisi kini berpusat kepada Christine. Gregory dan Christine bertemu pada tahun 1995. Mereka menikah pada tahun 1999. Christine awalnya berjuang untuk keluar dari kecanduan sabu. Kehadiran Gregory berdampak besar dalam pemulihan hidup Christine. Wanita itu berhasil lulus kuliah dengan predikat cum laude di bidang biokimia. Christine kemudian bekerja sebagai ahli toksikologi di kantor pemeriksaan medis forensik San Diego pada bulan Maret tahun 2000. Tak lama setelah Christine mulai bekerja di kantor tersebut, Michael Robertson, seorang warga negara Australia, muncul di kantor Christine dan menjabat sebagai manajer laboratorium forensik menggantikan Russ Lowe. Russ Lowe yang sebelumnya menjabat posisi sebagai manajer sementara, sudah menanti cukup lama untuk menduduki kursi manajer itu secara permanen. Namun tiba-tiba saja Michael Robertson datang dan merebut posisi yang Russ incar. Carut-marut pergantian posisi manajer, membuat situasi kerja di laboratorium itu jadi memanas. Ditambah lagi, desas-desus mulai beredar, yang menyebutkan bahwa terjadi affair antara Michael dan Christine, di mana keduanya masing-masing sudah menikah. Rekan sejawat Christine mulai cemburu dan merasa kalau wanita itu akan mendapat jalur cepat untuk karirnya. Di bulan Oktober tahun 2000, setelah kabar perselingkuhan mereka mereda, Christine mulai menggunakan sabu lagi. Dari investigasi, polisi mendapatkan info bahwa pada tanggal 2 November tahun 2000, 4 hari sebelum kematian Gregory, pasangan suami istri ini bertengkar hebat, karena Greg mendapati istrinya menggunakan sabu lagi. Selain itu, kabar perselingkuhan Christine dan Michael sudah sampai ke telinga Greg. Gregory mengancam bahwa dia akan datang ke kantor Christine, mengajukan komplain terkait affair antara Christine dan Michael, serta membeberkan kelakuan Christine yang menggunakan sabu, kalau Christine menyangkal semua itu. Setelah konfrontasi tersebut,
keduanya terlibat perang dingin. Setelah kematian Gregory, jasadnya diotopsi, termasuk juga dilakukan tes toksikologi. Dokter menemukan bahwa Gregory meninggal akibat keracunan fentanil. Hasil tes toksikologi juga menunjukkan kadar fentanil yang sangat tinggi, termasuk juga ditemukan sedikit zat dari clonazepam dan oksikodon di sampel darah Gregory. Saat dimintai konfirmasinya terkait bagaimana fentanil itu bisa masuk ke sistem tubuh Greg, Christine menjawab tidak tahu. Tapi mengingat pekerjaan Christine, detektif tahu bahwa wanita itu punya akses terhadap fentanil dan jenis obat-obatan yang lain. Detektif mulai yakin bahwa dengan cara yang belum bisa mereka pastikan, Christine sudah memasukkan fentanil itu ke dalam tubuh Greg, yang menyebabkan kematian pria tersebut. Detektif membangun kasus itu berdasarkan bukti hasil pemeriksaan medis dan toksikologi, yang berujung pada penetapan Christine sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap suaminya, Gregory de Villers. Merespon penetapannya sebagai tersangka, Christine mengaku tidak bersalah. Sebelum persidangan dimulai, orang tua Christine menggadaikan sertifikat rumah mereka untuk membayar uang jaminan putri mereka sebesar 1,25 juta dolar. Namun buntutnya, uang mereka ludes, dan mereka sudah tidak punya uang lagi untuk membayar pengacara. Oleh karenanya, pihak pengadilan menunjuk seorang pembela umum untuk mewakili Christine. Jaksa penuntut berkeyakinan bahwa Christine telah membunuh Gregory, dengan motif agar Greg tidak membongkar penyalahgunaan narkoba jenis sabu, juga terkait skandalnya bersama Michael Robertson. Menurut jaksa, Christine meracuni Greg menggunakan fentanil, obat bius ampuh yang 80 kali lebih kuat efeknya dibandingkan morfin. Diduga Christine lebih dulu menggunakan clonazepam, namun tidak cukup ampuh sehingga Christine pun menggunakan fentanil. Jaksa penuntut lebih lanjut mengklaim bahwa Christine telah mengatur barang-barang di kamar tidur sedemikian rupa, termasuk menempatkan foto pernikahan, kelopak bunga mawar, dan kertas buku harian Christine yang dirobek, untuk menampilkan kesan bahwa Greg putus asa hingga melakukan bundir. Christine dengan gelar di bidang biokimia, diduga telah menggunakan ilmu pengetahuannya terkait zat-zat kimia dan obat-obatan tertentu untuk meracuni suaminya sendiri. Beberapa rekan kerjanya juga memberikan kesaksian, bahwa setelah kematian Gregory, Christine berusaha meyakinkan mereka bahwa suaminya itu meninggal akibat bundir. Pemeriksaan uji toksik sampel darah Gregory, awalnya dilakukan di laboratorium tempat Christine bekerja. Namun dikhawatirkan nanti ada faktor kepentingan, maka pemeriksaan itu dialihkan ke laboratorium lain. Selanjutnya, jaksa membeberkan aktivitas tak wajar yang dilakukan Christine di hari kematian Gregory. Di pagi hari, Christine memberitahu kantor suaminya bahwa hari itu Gregory sakit dan tidak masuk kerja, lalu Christine sendiri berangkat ke laboratorium. Rekan kerja Christine menyatakan bahwa sekitar jam 9 pagi, dia melihat Christine menangis di kantor Michael. Pengelola kompleks apartemen di mana Christine dan Gregory tinggal, bersaksi bahwa dia melihat Christine pulang tergesa-gesa ke apartemen sekitar jam 12 siang. Setelah itu pada pukul 12.41 siang, Christine mengunjungi toko grosir lokal dan membeli beberapa barang. Di malam harinya, sebelum menelpon 911, Christine terlacak melakukan panggilan telepon berkali-kali kepada Michael. Kelopak bunga mawar yang bertebaran di sekitar tubuh Greg juga tak luput dari investigasi. Christine memberi keterangan bahwa kelopak mawar itu berasal dari buket bunga yang dihadiahkan Gregory di hari ulang tahunnya. Namun detektif berhasil menemukan bukti bahwa di hari kejadian itu, justru Christine yang membeli sebuket bunga mawar, bukan Gregory. Jalannya sidang kasus ini mulai menunjukkan keanehan, ketika dua ahli yang melakukan tes toksikologi terhadap sampel darah Gregory memberikan kesaksian. Ahli pertama, yaitu Dr. Blackburn yang merupakan rekan senior di laboratorium yang sama dengan Christine, mengungkapkan bahwa dia menemukan kandungan clonazepam di sampel darah Gregory, namun kadarnya masih di bawah batas ambang medis. Dengan kata lain, clonazepam tidak terkait langsung terhadap penyebab kematian Gregory. Dr. Blackburn sama sekali tidak menemukan kandungan fentanil di sampel darah Gregory. Sampel tersebut lalu diperintahkan untuk diperiksa oleh laboratorium lain, yang kemudian ditangani oleh Dr. Stanley, di mana dia menemukan ada kandungan fentanil dalam jumlah besar di sampel darah Gregory. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Dr. Blackburn tidak menemukan kandungan fentanil di sampel darah Gregory? Atau mungkinkah sampel yang Dr. Blackburn periksa berbeda dengan sampel darah yang diperiksa oleh Dr. Stanley? Celah ini kemudian digunakan oleh pengacara Christine
yang mengklaim bahwa kliennya telah dijebak seseorang. Selain itu, menurut pihak pembela, detektif dan jaksa penuntut tidak bisa membuktikan kapan dan bagaimana Christine meracuni Gregory. Jadi mereka tetap berpegang teguh pada klaim pembelaan bahwa Gregory meninggal akibat bundir, atau secara tidak sengaja keracunan obat, yang mana kasus kematian Gregory digunakan oleh pihak tertentu untuk memojokkan Christine di kursi tersangka. Yang mereka indikasikan di sini adalah Laszlo, mantan manajer Christine, atau orang lain di laboratorium tempat Christine bekerja, yang tidak suka melihat affair antara Christine dan Michael. Itu juga yang mendukung asumsi bahwa seseorang telah merusak atau menambahkan zat fentanyl di sampel darah Gregory. Hasil audit di laboratorium tempat Christine bekerja menunjukkan bahwa memang ada beberapa miligram fentanyl yang hilang, namun tidak bisa dipastikan siapa pencurinya, apakah Christine atau orang lain. Jadi sekali lagi, pihak pembela tetap mengklaim bahwa Christine tidak bersalah atas kematian Gregory, yang mereka yakini adalah tindakan bundir karena Gregory putus asa setelah mengetahui perselingkuhan Christine dan Michael. Pada tanggal 12 November tahun 2002, juri menyatakan bahwa Christine bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, dan pada tanggal 12 Desember tahun 2002, hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Christine juga diwajibkan membayar denda sebesar $10.000. Christine Rossum selanjutnya menjalani hukumannya di fasilitas wanita California yang berada di Chowkila, yaitu lembaga pemasyarakatan wanita terbesar di USA. Selain vonis penjara seumur hidup, pada tahun 2006, pengadilan memerintahkan negara bagian untuk membayar ganti rugi sebesar $1,5 juta kepada keluarga The Fillers. Pihak keluarga Gregory juga menuntut ganti rugi sebesar $50 juta kepada Christine Rossum, yang kemudian dikabulkan 2 kali lipat oleh juri, jadi Christine berhutang $100 juta kepada keluarga Gregory. Pada dasarnya, Christine maupun keluarganya tidak akan pernah mampu membayar ganti rugi tersebut. $100 juta itu setara dengan $1,5 triliun. Keluarga Gregory melakukan gugatan tersebut sebagai antisipasi supaya Christine tidak mendapatkan keuntungan finansial di kemudian hari dengan menjual kisah kejahatannya ke produser film atau pihak-pihak lainnya. Kalau hal itu sampai terjadi, maka keluarga Gregory lah yang akan menerima pembayaran, bukan Christine. Lalu bagaimana nasib Michael Robertson, manajer sekaligus selingkuhan Christine? Setelah pemecatannya dari kantor pemeriksaan forensik medis San Diego, Michael Robertson kembali ke rumahnya di Brisbane, Queensland, Australia, untuk merawat ibunya yang sakit. Pada bulan September tahun 2013, San Diego Reader melaporkan bahwa, pada tahun 2006, jaksa secara diam-diam mengajukan tuntutan pidana terhadap Michael Robertson dalam perannya sebagai kaki tangan Christine. Jika pemerintah Australia setuju untuk mengekstradisi Michael Robertson, atau dia sendiri secara sukarela kembali ke USA, maka Michael kemungkinan akan menghadapi tuntutan pidana dengan hukuman 3 tahun penjara. Terakhir pada tahun 2014, Michael Robertson dilaporkan membuka perusahaannya sendiri di Brisbane, Australia, yang bergerak di layanan konsultasi forensik. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas. Bang, Apa? THR Dedek gimana? Kapan cair? Kau ini pikirannya duit terus. THR kau sudah abang transfer, ini buktinya. Loh kenapa ditransfer ke rekening BRI atas nama Dahlia? Itu kan rekeningnya Mamak Dedek. Iya abang tahu, makanya abang transfer ke mama kau. Kalau dikasih langsung ke Hayati, nanti kau habiskan sama keluarga James. Kenapa pula bawa-bawa nama James? Kau pikir sudah pintar betul bohongi abang? Abang tahu dari istrinya Bang Bewok kalau kau balikan lagi sama James. Ish abang ini, benci Dedek, gak pernah betul urusan sama abang nih. Hangus THR Dedek kalau sudah masuk ke rekening mama. Itulah otak kau, kan abang sudah transfer mama kau, jadi kau gak perlu lagi ngasih THR ke mama. Abang kayak gak tahu gimana mama, dia tahu itu THR dari abang. Tetaplah minta lagi THR sama Dedek nanti. Ish abang ini, betul-betul lah bikin Dedek gigit jari terus.